Selama ini, kebanyakan penonton animasi dalam negeri mengonsumsi animasi luar negeri ketimbang dalam negeri. Hal tersebut disebabkan minimnya peminat dan jam tayang yang diberikan pada animasi lokal. Daryl Wilson selaku Ketua Asosiasi Industri Animasi dan Kreatif Indonesia atau AINAKI mengakui, meski dalam kurun 6 tahun terakhir, jumlah studio animasi dan animator Indonesia yang berkualitas mengalami peningkatan yakni 200%, hal tersebut belum berdampak banyak pada perkembangan animasi di sektor lisensi karakter karya animasi. Yang menopang sektor industri animasi itu adalah sektor lisensi karakter tadi, gitu. Karena karakter tadi itu kan harus diperkenalkan terus ke masyarakat. Jadi bisa jadi nanti lewat layar lebarnya tiap tahun, lalu dengan serial animasinya mungkin yang secara season selalu diperpanjang, lalu dengan gamenya mungkin yang nanti selalu up to date gitu kan. Nah ini menciptakan lapangan kerja sama berimpact pada sektor jasanya karena mereka pasti butuh rumah produksi kan, gitu. Nah ini di Indonesia masih terbalik. Gitu. Jadi ini adalah usaha kita semua sebenarnya untuk memperkenalkan kepada para pelaku yang khususnya emang fokus di bidang pengembangan IP tadi gitu yang berbasis karakter untuk bisa terus masuk ke koneksi-koneksi network yang emang kita bisa bangun di pasar lokal maupun di pasar internasional. Animator Indonesia dinilai mampu bersaing di skala internasional pada sektor kreativitas dan ide. Namun, hal tersebut perlu didukung beberapa aspek penting, antara lain mampu membangun visi karakter animasi, genre, konten cerita yang menjual, mampu menentukan target market, hingga mampu menyadari dan membangun konsep bisnis animasi standar internasional. Pendiri Inspire School of Digital Arts sekaligus animator Hollywood Andre Surya menyebut, animator-animator dalam negeri perlu konsisten berkarya, jeli melihat peluang, serta didukung dengan investasi material yang tidak sedikit. Tujuannya agar mampu membuat karya berkualitas yang juga dapat layak bersaing di kancah internasional. Gak banyak yang tahu. Orang taunya, Frozen mungkin film gini berapa M kali ya. Enggak, 2000 miliar, bukan berapa M, berapa ribu M. Nah pertanyaannya sekarang, apakah di Indonesia ada yang berani membakar 2000 miliar untuk film animasi? Culture ya, maksudnya etos kerjanya. Kalau kita dapat proyek yang paling susah itu proyek dari Jepang. Kalau dari Jepang itu mereka, Korea ini juga lumayan berat gitu. Ya, dari Cina udah ada yang masuk juga. Ya itu mereka kan kalau kerja kayak nggak, ya gitu deh, kerjanya kan gila kerja gitu ya, jadi mereka mengharapkan ya kita sama gitu. Mesti ada lagi gitu. Dulu saya nungguin tuh si Buta dari Gua Hantu lah, Wiro Sableng gitu di TV, saya nungguin zaman saya waktu kecil. Tapi kok sekarang anak-anak kecil sekarang gak mengenal lagi produk dalam negeri. Itu yang ironis ya. Daryl dan Andre berharap pemerintah berani berinvestasi dengan memperbanyak pelatihan dan menjalin kerjasama antar negara guna mendorong perkembangan industri animasi dalam negeri. Di sisi lain, animator lokal juga memerlukan dukungan terhadap karya animasinya dari warga negara Indonesia. Salah satu upaya sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan menonton animasi secara legal. Larissa Aradia, Sony Sulistiono, Jakarta.